Mas Lansa. Sultan Agung yang diakui sebagai raja terbesar Mataram memiliki kisah masa muda. Beliau dikenal sebagai Raden Mas Lansa. Raden Mas Lansa yang terlahir bukan sebagai putra mahkota harus dikirim oleh ayahandanya Prabu Hanyokrawati ke Padepokan Jejeran. Menjadi siswa Ki Jejer, Mas Lansa diajarkan bela diri dan mendalami ilmu agama serta memahami kehidupan bermasyarakat. Sejak kecil, berada di Padepokan, rasa cinta akan kesederhanaan itu tumbuh dengan sendirinya di dalam hati Mas Lansa. Lain kisah dengan Ratu Tulungayu, istri pertama Prabu Hanyokrawati yang putranya dijanjikan menjadi raja. Namun, putra mahkota lahir sebagai tunagrahita. Ambisi Ratu Tulungayu berbanding terbalik dengan batin Raden Mas Lansa yang justru sangat menginginkan untuk menjadi golongan Brahmana dan tinggal di Padepokan selamanya. Ini adalah perjalanan awal kisah Sultan Agung dengan kepeduliannya terhadap kebudayaan dan pemikiran filsafat kepemimpinannya yang mulai terlihat sejak muda karena pengaruh lingkungannya dan menjadi cikal bakal sejarah panjang Kerajaan Mataram. Hadirin, drama musikal Tahta Mas Lansa. Sempurna namun bahagia kau rasakan daripada menjalani kehidupan palsu dari kehidupan seseorang dengan sempurna namun ada kesedihan. Tanda perubahan telah nyata. Mereka datang dengan tawaran yang menyenangkan.
kemudian raja mempersuntuk Diah Gunawati dan lahirlah Mas Rangsang dan Pertigali. Waris tahta. Aku Garwa Permaisuri. Aku ibu dari putra mahkota. Janji raja harus ditepati apapun yang terjadi. Gini caranya nih. Udah aku bilangin caranya gini. Kamu gak bilang gitu. Udah kamu Udah kamu. Ikut bukannya makanan ya. Itu udah. Kamu gak bilang gini tiketnya. No, aku lo gak budak. Apa coba aku bilang? Kalau kalian pada bertengkar kayak gini, mau tak laporin ke Jejer? Enggak, Mas Kono ngeliat kalian bertengkar gitu kok. Kalah, kamu segala urusan anak kecil kamu urusin juga. Sini, selesaikan urusan kalian sendiri, bermusyawarah sampai mencapai mufakat. Rangsang tuh kebiasaan selalu seperti malaikat. Kesannya aku jadi setannya, Mas. Kono, kamu kan ngerasain sendiri. Padepokan ini itu bukan hanya mengajarkanku untuk menjadi orang yang pemberani saja, tapi bagaimana padepokan ini mengajarkan aku untuk bisa menyelesaikan masalah, bermusyawarah sampai mencapai mufakat. Rasain sendiri kan? Aku rasain betul kalau itu, Mas. Mas, yang paling seneng itu di padepokan ini Apa? kita belajar olah seni sampai sejelas-jelasnya. Tapi nggak tinggalin sewan. Berkesenian itu memang penting, tapi beribadah itu adalah kewajiban kita. Mas, aku mau bilang, Mas, kapan dong kita balik ke keraton? Keputusan raja untuk menikah lagi adalah keputusan yang menyakitkan untuk dia tidak menyadari. Jika aku diam, aku memiliki petir yang tersembunyi. Tapi mengertilah, walaupun begitu, tetap saja Gusti Ayu adalah satu-satunya ratu yang paling disanjung. Sabda Pandita Ratu haruslah ditepati. Hanya putra mahkota yang berhak duduk di singgasana Mataram. Karena pantas tak pantas, tapi kaulah yang berhak atas tahta itu. Janji yang diucapkan jadi berserah. Jatuhnya jika tidak ditepati. Ini bukan masalah disanjung atau menjadi bunga dari kerajaan. Ini masalah martabatku yang dijanjikan untuk menjadi ratu satu-satunya. Tapi
Tapi Gusti Ayu, takdir sudah terjadi. Putra mahkota. Aku tidak pernah meminta anakku terlahir seperti ini. Aku tetap menyayanginya. Bagaimanapun keadaannya. Aku ibunya. Aku yang melahirkannya. Inggih Kanjeng Ratu. Kaulah ibunya. Ya, kaulah ibunya yang akan terus berjuang untuk duduk di tahta itu. Aku mengerti sekarang. Ketika dia tidak bisa menghancurkan hati